komentar teman-teman yang masuk di Instagram CNBC Indonesia. Yang pertama ada Yupita, seru aku ikut day 1 sama day 2 2 hari ya. Mudah-mudahan tahun depan ada lagi. Oke. Ada M Fahriaziz, tahun depan semoga ada lagi. Ada Dominika Dian 4, selamat ya buat LPS yang sudah sukses mengadakan acara ini. Semoga bisa berlanjut di daerah lain. Udah bisa di-spill belum sih? Ini nextnya apakah ada di mana lagi nih? Kayaknya Bang Mike sudah menyimpan ini ya. Oh iya. Udah ada kode-kode kayaknya. Tinggal dikorek aja Maria. Tapi artinya ketika kita mengemas sebuah konsep pemahaman tentang keuangan atau meningkatkan literasi ini cukup work ya, artinya cukup works ya artinya ya. Apa yang teman-teman mungkin lihat, apakah memang keuangan itu ya memang harus dikemas sedemikian rupa semoga supaya enjoy, supaya orang yang datang juga nggak jadi boring, nonton juga nggak bingung gitu, makin ngerti, pulang dari situ bukan saja senang-senang tapi juga dapat sesuatu gitu. Gimana Bang? Iya, karena benar kata Ade tadi gitu, gimana caranya dia dekat sama sehari-hari, karena itu setiap hari dia lewati gitu. Pagi dia berangkat sekolah, dikasih uang jajan. Terus berapa yang harus dia keluarkan, berapa yang harus dia tabung atau disisihkan. Atau untuk apakah itu digunakan untuk belanja yang lainnya gitu. Mau buka usaha atau yang lain gitu. Nah itu kan penting untuk mereka tahu gitu. Jadi nggak serta-merta kalau kita ngomongin keuangan itu udah langsung saham, trading, rupiah dan lain-lain gitu. Ya kan? Jadi soal gimana duitnya dikemanain dulu. Iya, duitnya gitu dikemanain ya. dulu dari dia sekolah. Karena mungkin uangnya masih jajan gitu. Terus naik level sedikit kuliah misalnya. Uang jajan udah mulai makin banyak, udah mulai ada waktu untuk bikin usaha. Nah itu gimana cara ngebaginya biar dia tetap kuliah jalan, usahanya juga jalan. Atau apakah dia mungkin tidak lanjut kuliah tapi bikin usaha, itu kan opsional-opsional yang di acara itu bisa terjawab tuh. Jadi karena banyak sekali contoh-contoh yang mungkin disebut radikal gitu ya. Maksudnya antara hal yang tidak biasa gitu. Apakah dia SMA kuliah dulu atau bikin usaha dulu atau kayak harus milih ya kayak mana Raffi dia berkarir di entertain dulu dari zaman sekolah gitu kan. Itu kan bahkan juga nggak kuliah gitu ya. Bahkan nggak Raffi, kuliah gitu. Jadi hal-hal seperti itu diceritakan yang bikin jadi inspirasi lah buat mereka gitu. Apakah mungkin lagi lagi seru-serunya bermain mungkin ya SMA gitu dan belajar, dia udah bisa ngelihat oh gitu mungkin arahnya ke depan gue bakal ngambil jalan yang seperti ini, seperti itu. Gitu. Menarik banget ya. Kalau dari Ade sendiri ngelihatnya seperti apa sih? Kalau dulu ada pengalaman nggak bahwa pernah dapat nih acara-acara kayak gini, atau justru malah acara kayak gini ya saat ini ya memang harus dibanyakin. Kayaknya sih dulu waktu kayak zaman gue kuliah sih kayak belum ada ya. Belum ada. Aku kuliah tuh kayak nggak ada. Sama ya, kita kuliahnya sama ya. Sama ya kita ya. Ya tapi sebenarnya gini sih, emang kelihatannya tuh kalau udah ngomongin tentang literasi keuangan gitu, investasi, emang jarang banget sih instansi yang mengemas education mengenai hal ini tuh dengan ringan gitu ya. Maka dari itu kemarin kita tuh ngeliatnya apa ya, yang paling penting kenapa kunci kesuksesan LPS Financial Festival Surabaya dan Medan itu suksesnya apa? Satu kunci aja sih Maria, relevan. Relevan tuh maksudnya siapapun tuh related sama siapapun yang hadir gitu. Mau dia itu sebenarnya ibu-ibu, mau dia itu bapak-bapak, mau dia baru memulai keluarga ataupun sudah yang udah 40-ish ke atas, bahkan anak muda. SMK, adik-adik universitas dan lain-lain, itu tuh ada dan relevan dan disajikan seluruh course knowledge-nya itu ada gitu. Jadi yang kalau yang dia tuh biasanya gini Mbak, mulainya pagi sampai sore, malam itu ditutup konser. Kalau konser pasti udah bisa diprediksi sama semuanya. Pagi itu biasanya memang keynote speech ya tentunya dari gubernur terus biasanya nanti ada panel. Panel tuh biasanya dari direktur-direktur BUMN, tapi ada juga waktu itu sempat kalau di Jawa Timur ada Wagub Pak Emil Dardak hadir. Nah walaupun kesannya ini orang-orang yang notable speakers, tapi tetap pertanyaannya tuh lagi-lagi mengenai financial journey mereka, gitu. Yang kadang juga nggak pernah diangkat atau diceritain di media manapun gitu ya. Misalnya terus juga menarik, misalnya kalau kemarin di LPS Medan ada Ibu Melati di Rut Inalu. Ibu Melati Sarnita. Jadi, nah ini nggak relevan langsung kepada tentang pengelolaan keuangan, tapi gini, dia sebagai pucuk utama gitu ya kepemimpinan BUMN yang didominasi oleh laki-laki, journey-nya dia ke sana tuh seperti apa, dan tentu journey menjadi wanita di
meniti tangga karir itu kan sama aja sebenarnya journey keuangan, karena itu journey karir gitu kan. Jadi hal-hal yang nggak pernah ditanyakan tapi relevan, itu menurut aku kunci kesuksesannya LPS Financial Festival 2025. Padahal narsum-narsum itu biasanya juga narsum, bahkan Pak Gubernur Bobi Nasution juga ditanyain gitu, investasi atau konsumsi apa begitu. Jadi kayak personal journey dia di finance juga ditanyakan gitu. Jadi menurut aku relevansi dan kedekatan itu yang beda sih membuat LPS Financial Festival 2025 ini beda. Ditambah malamnya ada konser ya. Jadi benar-benar dari pagi sampai malam. Jadi betah ya seharian ya. Dari pagi sampai malam. Besoknya ada lagi yang hadir 2 hari. Bahkan pas kita cek di hari kedua, siapa yang datang di hari pertama tuh juga semuanya. Karena sampai aku dengar juga katanya ada satu sekolah juga yang akan naik bis gitu ya. Iya, beberapa sekolah itu emang prepare gitu dari mulai keberangkatan mereka. Kita sebenarnya baru buka registrasi itu jam 9:30 gitu. Jam 8 tuh mereka udah ada di lokasi, udah berbaris dengan rapi dan siap masuk ke venue. Bahkan di Medan itu ballroom utamanya itu penuh ya. Sampai kita buka ruangan lain buat mereka bisa menyaksikan walaupun lewat layar gitu. Tapi di sana bisa tetap interaktif ya, tetap bisa bertanya, tetap bisa menyaksikan seperti layaknya live lah gitu. Jadi saking tingginya antusias mereka, dan mereka biasanya mungkin kebanyakan acara habis makan siang pulang ya. Makan siang pulang. Nah di sana itu ternyata enggak gitu, habis makan siang kita ada tenan-tenan makanan juga ya. Banyak booth makanan, terus ada booth beberapa perbankan juga dan LPS yang ada games-games seru, mereka bisa ikut di sana. Jadi acara itu terus menerus dan mereka itu sampai sesi kedua itu masih stay di sana, terus masuk kelas edukasi, stay lagi gitu kan. Wah keren sih, keren. Dan konser itu udah pasti pecah lah ya. Lebih pecah gitu ya. Berarti kalau gitu bisa kita simpulkan nggak sih bahwa acara LPS Financial Festival ini seperti kayak air di gurun savana ya, di tengah kondisi perekonomian yang saat ini mungkin lumayan jittery, jadi kayak banyak yang khawatir gitu ya, daya beli yang lesu, tetapi kayak semacam ada pencerahan gitu karena banyak orang-orang penting yang kemudian share journey keuangan gitu ya, terus kemudian sharing terkait mengenai masalah kondisi keuangan yang sebenarnya bisa diatasi misalnya dengan bisnis atau tetap sekolah atau gimana kalau dari pandangannya Bang Mike? Iya, jadi karena saking banyaknya narasumber yang hadir sebenarnya kalau kata itu relate itu penting, ya kita bisa milih gitu. Kayak misalnya kalau tadi Bu Melati itu pertanyaan serius sebenarnya gitu ya tentang gimana perempuan dan dia menceritakan itu proses dia dari awal sampai akhirnya bisa di sana, dan itu tidak menutup kemungkinan buat banyak perempuan lain yang berkarir itu seperti dia gitu. Jadi breaking the ceiling dia bilang. Iya, salah satu hal yang salah satu hal yang sangat menarik gitu. Terus kemudian waktu di Surabaya itu ada Raffi Ahmad, itu juga menceritakan proses dia memilih akhirnya fokus di sini. Terus dia cerita dia jujur di sana, bisnis gue banyak yang bangkrut, banyak yang gagal gitu. Ya mau gimana lagi, tetap harus dilewatin, ya berusaha lagi gitu. Jadi Calontong waktu di Surabaya itu juga dengan konsep komedinya dia bisa menyajikan tentang hal-hal yang sifatnya keuangan itu kepada seluruh kalangan gitu. Dari yang itu ya kita sambil ketawa sambil belajar, ketawa belajar lagi gitu. Iya, berarti ini paket menarik juga sih, karena dia setelah misalnya kayak ada paparan panelis gitu ya yang agak serius tapi santai, itu langsung stand up komedi gitu ya. Habis stand up komedi baru inspirational speech dari tokoh misalnya Pak Hairul Tanjung. Jadi emang jaga flow-nya untuk tetap antusias itu juga bagus. Iya, gitu. benar. Jadi memang dikemas sedemikian rupa biar yang datang itu betah, karena memang topiknya memang udah tahu ya kita bawa topiknya berat. Jadi gimana tetap ada di situ, nggak kemana-mana sampai acara selesai di malam hari dan memang benar-benar terbukti sukses. Keren, good work guys, lumayan luar biasa ya, bukan lumayan lagi ya, luar biasa. Kita tunggu nextnya ya. Nanti kita akan ngobrolin lagi dan semoga ini jadi salah satu ditunggu juga buat teman-teman gitu ya, mungkin ada di kota-kota kalian setelah ini.